Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kemenku Suryo Utomo, mengungkapkan adanya 3 dampak besar pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia yang telah memasuki pada masa krisis. Gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini menghantam Indonesia bagaikan sebuah perfect storm yang setidaknya memberi 3 dampak besar bagi perekonomian. Suryo menyebutkan dampak pertama adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi Indonesia jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada kuartal 1 2019 ke 2,84% pada kuartal 1 tahun 2020. Dampak kedua yang terlihat adalah pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dampak ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga ikut terhenti kegiatannya. Menurut Suryo, gejolak ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini menjadi momen yang bersejarah karena berdampak pada pengelolaan keuangan negara hingga dilakukannya perubahan APBN sebanyak 2 kali dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Hal berbeda diungkapkan oleh Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal atau biasa disebut BKF Kementerian Keuangan Hidayat Amir mengatakan untuk mengatasi persoalan tersebut harus dilakukan secara serius. Menurutnya, pemerintah juga sudah memberikan jaring pengaman sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat, yang mana selama pandemi ini hal itu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsinya. Adapun beberapa jaring pengaman sosial yang sudah dilakukan adalah peningkatan dan perluasan PKH, peningkatan dan perluasan kartu sembako, penambahan dan fleksibilitas kartu prakerja hingga bantuan langsung tunai yang bersifat lainnya. Berbagai program pemulihan untuk dunia usaha juga telah terus dilakukan pemerintah agar mereka tetap dapat bertahan. Pemerintah menyiapkan dukungan bagi dunia usaha melalui koordinasi erat dengan BI, dengan OJK, dengan perbankan nasional untuk bagaimana sektor bisnis, sektor usaha, sektor real tetap bisa bertahan walaupun tidak melakukan aktivitas ekonomi. Dilihat dari sisi revenue, mereka terganggu. Jangan sampai PHK secara besar-besaran. Kalau bisa seperti itu, ini yang kita desain dengan berbagai skemanya. Berbagai program untuk dunia usaha diantaranya memberikan dukungan insentif di bidang perpajakan, pengurangan lartas impor, serta berbagai kebijakan dan relaksasi di sektor keuangan. Pemerintah dalam konteks ini ingin menahan agar dampak ekonomi tidak mengakibatkan kebangkrutan negara. Ketika pandemi COVID-19 ini berhenti, maka proses reserve-nya bisa berjalan dengan baik. Proses tersebut mungkin akan di kuartal 3, kuartal 4, dan mungkin masih tersisa di kuartal 1, 2, 3 tahun depan. Sekian materi berita yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua.